Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi wajaba alaina lisyam innakum lanna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya alhamdulillah makin malik bola lanjutin beranda muzakarah edisi Ramadan ini. Maka niki adalah satu anugerah nikmat luar biasa dengan sida Allah Subhanahu wa taala, patut tersyukuri. Selawat dan salam tentu harus senantiasa kita layangkan hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang barat janji beliau saingkan celema oleh surga lika adalah dengan salawat dan berselawat. Ya makin temalik lanjutan pembahasan ke tentang negaranda. Sopok riwayat penjelasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai cinta dunia. Dan niki sangatlah luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu terbau lewati selama bulan suci Ramadan ini, sampai setelah bulan suci Ramadan pun kita tetap lunas ojo kesida Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhafu alaikum isnain, ibasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Samu ketakutan oleh kamu padanu adalah dua hal, dua perkara, yakni ittiba'ul hawa wa tulal amal, mengikuti hawa nafsu beke panjang angan-angan, khayalan tingkat tinggi. Ittiba'ul hawa yasuddul haq wa tulal amal yumsil akhirah. Mengikuti hawa nafsu nika itu bisa menghalangi kita ojo al-haq, kebenaran. Sedangkan tulal amal yumsil akhirah, dengan sepanjang angan nika adalah melupakan akhirat. Dua penyakit seharusnya hindari, yakni mengikuti hawa nafsu. Oke, panjang angan. Khayalan tingkat tinggi. Beda nafiaran angan-angan bikin cita-cita gitu. Yang dibolehkan itu adalah cita-cita. Lagu cita-cita niki itu dia perjuangkan. Tapi kalau orang panjang angan nika dia tidak ada ikhtiar, semata-mata cuma berhayal. Atau nafiaran posisinya adalah tidak memungkinkan untuk menggapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Melen misal, melen jadi guru, lagu sekolah ndek gua. Nah itu dia, itu tulal amal.
Tapi orang yang punya cita-cita kepingin jadi guru dan akhirnya dia sudah kuliah, baik jurusan pendidikan, itu baru cita-cita. Nah, mengikuti hawa nafsu niki ini sangat berbahaya, gitu. Dan kita senantiasa terjebak dengan niki. Sampunan terbahas leuwih bahwa berembe akibat dengan sak memperturutkan hawa nafsu niki. Lalu dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa mengikuti hawa nafsu niki adalah menghalangi kita kepada kebenaran. Nah, niki. Jadi dampak atau akibat dengan mengikuti hawa nafsu niki adalah dia akan terhalang untuk mengerjakan suatu yang benar, atau dia terhalang untuk sampai kepada kebenaran. Nah, niki. Artinya kan dia mau gawe kebenaran niki. Jadi sak mau gawe niki nabi kebatilan. Nah, kalau orang yang tidak mengerjakan kebaikan yang benar itu, sementara yang benar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumus, kalau orang yang mengerjakan kebenaran itu, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sak ndek gawe kebaikan, sak menggawe nikah adalah kebatilan, maka dia akan sampai kemana? Setan. Nah, itu dia. Nah, dalam sehari niki misal, ya niki muhasabah, kita itu sampainya kepada Allah atau sampainya kepada setan. Nah, iya satu orang bahwa ittiba'ul hawa yasuddul haq. Mengikuti hawa nafsu itu menghalangi kita kepada mengerjakan kebenaran. Kalau kita tidak mampu mengerjakan kebenaran, berarti itu ini sampai ojo Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar ini berdua kenyamanan, selalu gelisah, selalu tenang. Akhir yang terjadi apa? Entindo doang ngelamun. Nah, iya nu tulal amal. Entindo doang ngelamun. Dia dirasuki oleh hayalan-hayalan tingkat tinggi. Ini contohnya. Dia sampai menyatakan bahwa yang akan bisa mengubah keadaan hidupnya itu adalah kalau dia pergi enggak ke pegawaian oleh Brunei, oleh Malaysia. Oh, ini baru ini berubah keadaan. Itu di situ bahayanya dia. Dia sudah menggantungkan harapannya itu pada pekerjaan. Nah, itulah dia tulang amal. Orang yang panjang angannya. Dia nafikan tempat-tempat selain di Malaysia, selain di Brunei, selain di Taiwan itu, bahwa di situ juga terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan aturan-aturan yang hak itu. Nah, ini dia permasalahan. Gitu. Nah, puasa niki itu salah satu hikmahnya yaitu kita diberikan kekuatan, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengekang hawa nafsu kita. Sehingga apa yang terjadi nanti, orang-orang yang sudah sampai pada pengekangan hawa nafsunya itu, dia akan sampai kepada al-haq itu sendiri. Nah, ini harus dicatat. Dia akan sampai kepada al-haq itu sendiri. Sehingga kembali.
Yang memerintah langsung untuk berpuasa nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjanjikan derajat yang engkau akan capai dari puasa itu adalah takwa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga. Nah, nikah harus tersadari bahwa puasa itu perintah al-haq, perintah Dia yang maha benar, sehingga akan diberikan fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang tidak mampu mengekang hawa nafsunya selama bulan suci Ramadan, dia masuk ke situ. Dia akan dihalangi kepada jalan kebenaran itu sendiri. Akhirnya apa? Menggunjing, kan? Terus Nabi Aranda, ya pokoknya dia akan dituntun untuk puasa aja puasa. Aku berembe tentang puasa nikah, fadilah-fadilah oleh puasa nikah berkurang. Terus dia akan ini. Nah, salah satunya itu adalah pada saat orang berpuasa dia bisa saja masuk ke sini. Tulal amal itu sendiri, yaitu panjang amal. Nah, salah satunya yaitu tadi contoh bahwa enggak saya baru tahu ubah keadaan nikah adalah lamun lalu ngais rezeki ujung rantuan. Nikah itu juga masuk ke situ. Yang seharusnya ada ya silakan, karena mungkin saja di situ gajinya besar gitu kan. Cuma yang dikhawatirkan oleh ita nikah adalah dia menggantungkan harapannya itu kepada pegawaian itu sendiri. Itu di situ sementara sudah dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Yang menjadi ciri orang yang menyandarkan harapannya pada pegawaiannya itu adalah sekedik geti harapan ojo rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sisi pegawaian sa fana nike. Nah, niki bagian dari tulan amal panjang. Akhir Nabi pegawaian saoleh niki sendi imam berangkat munung tapi aran peledoran kan aran lemak doang masuk ke Malaysia doang atau ini lemu nete ya apa lalu gak cukup mau darat 50.000. Nah niki gitu. Nah niki pertama dia menghalangi kita kepada jalan kebenaran. Ittiba'ul hawa nikah, dia menghalangi kita kepada jalan kebenaran. Maka kalau di bulan puasa kita mengikuti hawa nafsu, puasa niki itu sebetulnya kita sudah masuk ke wilayah tajrid. Nah niki. Nabi tajrid niki kan? Saya masih ingat tajrid. Makin terus juga. Keinginan yang tinggi. Bukan, himmah, keinginan yang tinggi. Ini pembahasan kedua oleh Al-Hikam. Tajrid, asbab, himmah. Nah, ini syahwat. Ini pembahasan kedua oleh Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bulan puasa nikah adalah tajrid. Di
sini kita memurnikan jiwa, pemurnian jiwa. Pemurnian nafas. Jalan pemurnian jiwa, tajrid yang sangat luar biasa nika adalah jalan puasa. Karena kembali makanan dan minuman nika berpengaruh ujuk keadaan jiwa, keadaan mental. Terus selama sehari semalam diri kita itu terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam selama 1 bulan penuh kita berada di dalam memakai akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bentan ende ini sampai jo ketik. 24 jam dalam sebulan itu dibeni gawe kemaksiatan. Yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi fadilah daripada puasa kita, ibadah kita, itu kita tinggalkan. Maka terjadi tajrid di sini. Nah, niki. Karena terjadi tajridlah dia jiwanya menjadi murni, maka inilah orang yang sampai kepada takwa. Inilah dia yang kembali ke fitrah dirinya. Nah, ini tajrid. Nah, tapi kenapa dia bisa melakukan tajrid? Karena di situ ada himmah. Himmah niki adalah keinginan yang tinggi untuk dekat dengan Allah. Nah, ini yang harus ada nih kita. Di dalam peribadatan kita harus muncul yang namanya himmah. Bulan puasa niki ini yang harus kuat muncul, himmah niki. Tapi himmah keinginan yang tinggi, keinginan sak kuat untuk senantiasa dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syahwat ini menjadi terbelenggu. Tetap syahwat niki juga ciptaan Allah. Tapi pada saat jiwa kita, nafas kita itu memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa dekat kepada Al-Haq, maka syahwat niki menjadi terbelenggu. Tunduk dia di situ. Saya akan hukum engkau, wahai diri ini, dengan lapar, dengan haus, dengan tidak nabiaran berhubungan, bekik seninan. Nah, itu dia terhalang, dia menjadi lemah kemudian. Nah, maka 3 inilah yang harus ada, yaitu himmah, keinginan yang tinggi untuk dekat kepada Al-Haq, untuk sampai kita kepada tajrid, pemurnian diri. Maka syahwat niki itu akan terbelenggu. Tapi kalau himmahnya rendah, ya niki tidak bisa menjaga puasanya. Dalam artian, ya mangan, nginam, bikin berhubungan ya mungkin bisa dijaga. Tapi yang lain, pikirannya, hayalannya, nah itu nggak bisa lisannya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu nggak bisa ditahan. Maka berkuranglah fadilah, maka dia tidak akan pernah bisa kepada
tajrid, pemurnian jiwanya. Karena pemurnian jiwa ini total, jasmani dan rohani itu harus benar-benar menjauhkan diri dari syahwat itu sendiri. Nah, ya nikah. Ya ampun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sangat takut, sangat khawatir kalau kita mengikuti hawa nafsu itu sendiri. Tapi dampaknya dia menghalangi kita kepada al-haq. Kalau kita dihalangi, terhalang untuk mengerjakan kebaikan, sehingga kita tidak sampai, tidak hadir kepada Allah yang al-haq, maka mustahillah tajrid itu akan terjadi, atau tazkiyatun nufus itu tidak mungkin terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Ya sebaliknya, ya menu doang keadaan dirinya. Dia lebih banyak mengikuti kesenangan syahwatnya daripada dia mengikuti arah daripada rohaninya. Dia jauh dari qalbu yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya pun tidak bisa mencintai dan merindui Allah. Sirnya pun tidak bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gini. Jadi ini adalah bulan suci Ramadan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa kita yang berpuasa itu adalah Allah telah memilih kita untuk menerima hidayahnya. Maka jangan sia-siakan. Yang ulang, kita saat berpuasa niki, maka yakinlah bahwa kita ini adalah pilihan-pilihan Allah, tempat Allah menaruh hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan yang namanya puasa atau beribadah yang lain di bulan suci Ramadan. Dan sia-siain gitu. Karena berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kata niki bulan suci Ramadan, lagu ndek gawe satu paran aran puasa, ndek gawe satu paran aran sembahyang qiyamul lail, ndek jak mau berjamaah gawe engke mensak mulai balin, ndek njak mau karena ndek tahu baca Al-Qur'an, nu kan membaca sak mun hafal, misal surat Al-Ikhlas doang mun hafal, iya doang terus membaca tiap malam, duit. Tapi ingat, dia tidak pernah terbesit di dalam diri bahwa lamun kebaca surat Al-Ikhlas telu kali sama kenal aku hatam Al-Quran. Jangan. Itu hanya fadilah dari surat Al-Ikhlas. Itu kelebihan dari surat Al-Ikhlas, yakni membacanya 3 kali itu sama dengan menghatam baca Al-Quran. Tapi pada saat itu yang menjadi target kita, gampang. Baca surat Al-Ikhlas 2 kali, nek kepaya lelah-lelah. Mentian tangke tadar rusak. Pengonek yang pakai hatam, niki yang salah. Sehingga tetap memerlukan tiap jelun baca surat Al-Ikhlas 2 kali. Anggap pedik hatam Al-Quran, nggak bisa. Semakin kita membaca Al-Quran itu, semakin tajrid kita itu naik, pemurnian jiwa kita itu naik. Jadi Ibnu Arabi misalkan gitu, sekali membaca suratul Fatihah lain mau hidayah. Malik membaca surat Al-Fatihah pun lain mau hidayah. Jadi nikah. Jadi luwek gati rahasia searah oleh dalam Al-Quran itu sendiri. Niki terakhir. Di dalam kita beramal nikah, ada 3 hal yang bisa kita pakai. Gitu. 1
Pertama adalah akal. Akal kita fungsinya adalah memahami. Ini sedikit teori lah menurut para ilmu pengetahuan. Sehingga dikatakan, misal contoh, gula nu ya manis, tepung nu ya manis, madu nu ya manis. Itu kata akal. Nah, tapi ada tingkatan amal dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu ahwal. Ahwal niki adalah lamun mele ketahuan rasa manis tebunu, maka makan dia tebu itu. Ini dengan amal. Baru dia ketahui rasa daripada manisnya tebu itu. Kita langsung merasakan. Lamun niki hanya sebatas memahaminya. Oh, bahwa emang tebu itu manis, gula itu manis, madu itu manis. Itu pengetahuannya. Lalu bagi dengar, sak kepingin mengetahui berbe sebetul manisnya, maka dia cicipi yang namanya madu, gula, tebu. Maka dia mendapatkan pengetahuan zauq. Pengetahuan rasa. Luwek dengan ketahuan bahwa sembahyang, puasa, zakat, sedekah itu adalah ajaran benar dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuan ke Tuhan. Sembahyang nu wajib, puasa nu wajib, zakat mal wajib, bersedekah itu luar biasa. Ketahuan. Tapi untuk bisa merasakan bagaimana nikmat dari sholat itu, maka dia berangkat ke sini, ke ahwal. Dia kerjakan sholat itu. Oh, menilo ternyata. Ia ampun kata perintah sembahyang puasa sida-sida Allah menitur rasa. Ternyata ia jalan ke rapat mendekat taqarrub ilallah. Ternyata meni idam satu para Arab dengan berwudu meni lo idam. Nah, kan? Selaku apa tuh nih? Oh, itu dia. Zauq dari ibadahnya itu muncul di situ. Maka tingkatan lebih tinggi di situ adalah asrar. Sifatnya rahasia, dan di sini kita menunggu. Di sini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun niki itu pegawaian. Baru tetepeng si sida Allah gawe sembahyang nu ngade ketahu rasa sembahyang nu. Tapi rahasia dari sholat itu, rahasia dari puasa itu, rahasia dari ibadah-ibadah kita itu yang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita tunggu. Ini yang kita usahakan. Jadi, ini orang tanda juga suka. Oleh lain dia tahu bahwa dalam bersedekah nikah bagus kan, apalagi di bulan suci Ramadan nikah pengetahuan selengan akal. Tapi begitu kita melakukan sedekah buka bareng bagi keluarga, mendempeng-dempeng yang lain terus, maka kita sudah masuk ke sini. Ahwal zat berbesi rasa nu. Kita bersedekah nu tak sudah kerjakan itu. Dapat sudah di situ rasa. Senanglah, apalah menunggu. Nah, tinggal menunggu ini. Nah, ahwal ini berarti sudah melakukan tajrib, pemurnian diri. Supaya apa?
tidak terbelenggu dengan harta benda yang lebih itu. Jadi harta sidel, jalan sidel tajrid lebih-lebih oleh bulan puasa. Kecepatan tajridnya lebih. Nolo. Namun sekedar pulsa untuk nelpon ini gede. Kau kirim WA atau buka Facebook atau barang boya YouTube. Jadi ini maka bersedekah oleh bulan suci Ramadan kecepatan tajridnya lebih tinggi. Tahun deh, berarti sudah wabde kuota. Balu GB mungkin apa istilahnya. Yang udah tahu boya YouTube. Maka dibukakan oleh Allah rasa ibadah bersedekah di bulan suci Ramadan. Tinggal ini asror ini akan muncul kalau tajrid itu sudah ada di dalam diri kita. Ndek sebatar kita ketahuan, au sedekah nu baik, au sembahyang nu wajib, au homer nu haram, zina nu haram, menipu nu haram. Nah, berdusta nu haram. Ndek sekedar nu, tapi sudah tinggalkan yang dilarang oleh syariat dan menjalankan yang dianjurkan oleh syariat sesuai dengan tata cara di dalam syariat, maka sudah berada di wilayah zauq ahwal. Nah, itulah tajrid. Maka tunggulah, istiqomahlah di dalam tajridmu, maka Allah akan memberikan rahasia-rahasianya. Nah, iya. Jadi bulan puasa ini adalah nanti kita akan ke sini. Tunggulah asrornya. Bagaimana cara menunggunya? Tetap berada di dalam tajrid itu sendiri. Dendek itulah ojo asbab. Kalau kembali ke asbab, maka rawan kita akan dikuasai oleh syahwat itu sendiri. Nah, niki dia. Jadi poin niki adalah bulan suci Ramadan sebagai sayyidus suhur, penghulunya bulan, dan di situ Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, maka itu adalah jalan tajrid bagi kita, jalan pemurnian diri kita, jiwa kita. Adik sandik cuma sekedar ketahuan puasa nu wajib, maka jalani supaya Anda bisa merasakan bagaimana nikmatnya yang namanya puasa itu. Asrornya apa daripada puasa itu sendiri? Nabi asrornya, rahasia yang ada di balik puasa itu, puasa yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban itu. Rahasianya apa? Takwanya. Sakmun tak tahu tentang takwa, nu cuma makna takwa. Imtisalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Engkau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di dalam sepi maupun rame, zahir maupun batin. Itu makna takwa. Tapi yang berbeda sebetul takwa itu, itulah dia. Dan kita tidak bisa menilai orang itu bertakwa dari ciri-ciri rajin sembahyang, bukan. Itu ada di sini dia. Sehingga dia tebau ngaku-ngaku itu jadi dengan bertakwa. Ini dia rahasia di situ. Allah memang menyebutkan la'allakum tattaqun. Ulama memberikan penjelasan tentang makna takwa. Tapi rahasia yang sebenarnya dari takwa, dari gelar yang Allah berikan itu, kita yang akan rasakan nanti. Ini loh.
Onilo, hanya onilo doang. Kita tidak bisa bahasakan. Sebagaimana kita tidak bisa membahasakan, itu jelasin manis nu berembe, pahit nu berembe, sedih nu berembe, sakit nu berembe. Dia tahu jelasin. Nah, ini dia. Ini yang harus kita ini. Cuma, gitu, lagi-lagi itu yang harus ingatkan. Niki sekedar pengetahuan. Adik searah jari jalan kita untuk napi aranda menjemputnya. Dining tuah wikanan ini ki arak seteparan aran pengetahuan akal dengan akal, arak lebih dalam malik yaitu ahwal dengan cara amal, lalu ada asror, maka janganlah beribadah lantaran kepingin mendapatkan rasa dari ibadah itu. Janganlah beribadah lantaran kepingin mendapatkan rahasia. Kalau seperti itu gagal tajrid. Tetap berarti kita beribadah lantaran arak kemilik, bukan lantaran bahwa ini adalah anugerah dari Allah sebagai jalan saya untuk mendekatkan diri kepadanya, sebagai jalan saya untuk membuktikan bahwa aku adalah hambanya. Nah, ini gitu. Jadi yang ulang bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah nikah memberikan penjelasan atau memberikan komentar tentang bahayanya yang namanya hubbud dunia nikah, sehingga dikatakan akhafu alaikum isnain. Dua perkara sama ketakutan dengan kamu pada. Yang pertama adalah itba'ul hawa. Yang pertama ini adalah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah tulal amal, panjang angan. Fa inna itba'ul hawa yasuddul haq. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu menghalangi kita kepada kebenaran. Wa tulal amal yunsil akhirah. Sedangkan orang yang panjang angannya itu melupakan akhirat. Gitu. Kemudian nyambut para orang melupakan akhirat, berhayal doang. Gitu gawe napi saejeri bekal, napi saejeri pengetahuan jalan pulang ojo jasida Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka orang yang bisa membelenggu syahwatnya, nafsunya, lalu dia kerjakan perintah Allah itu adalah hak, maka itu adalah jalan dia untuk sampai kepada Allah al-haq itu sendiri. Jadi bulan suci Ramadan, berpuasa, qiyamul lail, sholat sunat, membaca Al-Quran, itu adalah hak dan jalan kita untuk sampai kepada Allah yang al-haq. Itulah dia tajridnya kita. Maka perkuatlah himmah kita, perkuatlah keinginan kita untuk senantiasa dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.